Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya percaya bahwa hari ini kuasa Tuhan hadir untuk setiap umatnya yang percaya. Ada amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pejamkan mata, angkat dua-dua tangan. Bersama katakan terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima anugerah-Mu yang baru. Kami tahu Tuhan, kami lebih dari pemenang. Kemenangan menjadi milik kami. Thank you Jesus. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Raja kita. Bersama-sama dengan iman. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Bersama-sama nyatakan umat Tuhan di tempat ini. Dengan dua-dua tangan terangkat. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Bersama umat Tuhan nyatakan, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar, Kau besar.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan Yesus, yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Bersama dengan segenap iman umat Tuhan, katakan kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Tuhan, kami percaya ada pemulihan Tuhan di setiap hadirat-Mu. Oh, ada penyembuhan di saat kami panggil nama Yesus. Ya, di saat kami berserah penuh padamu Tuhan, kami terlalu percaya hadirat-Mu melakukan mujizat. Hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, kami beroleh kemenangan, kami jadi seorang pemenang. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini jiwa-jiwa yang berserah. Oh, ini tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Mari bersama Tuhan sembah Dia, sembah Dia. Oh, kami berserah Tuhan. Shikira lama takara lama-lama ya sikire. Oh, Yesus Tuhan. Kira lama ya sikiri, kira lama para ya sikiri di. Kira lama lata kara lama ya sikiri di. Kira lata kara lama ya sikiri di. Kira lama ya sikiri di. Kira lama ya sikiri di. Kira lama takara lama ya sikiri. Jesus. Oh, Kau yang dimuliakan atas setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang hadir, Kau bertahta Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kira lama layata kaya sikiri, kira lama papa ya sih. Kami perlukan Engkau. Yes. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bersama nyatakan, oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus
Dia bersama, serukan. Ditinggikan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja, Kau Rajaku, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan yang bertahta. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bersama dengan bertepuk tangan, sorak-sorai katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Yang berkuasa, oh, yang bertahta. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan Yesus, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Bersama nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Raja, oh, yang berkuasa. Yes Lord, yang bertahta, yang bertahta. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan paling buat Tuhan kita di tempat ini. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis, bahkan tidak pernah lekang oleh waktu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kebaikan-Mu menginspirasi setiap umat-Mu di tempat ini. Yang percaya Tuhan, anugerah-Mu saja yang melayakkan kami hingga hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memuji-Mu, bersorak-sorai melompat, biar Kau Allah yang disenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siap umat Tuhan yang sudah siap bersama-sama dengan iman, katakan amin. Yang percaya kita lebih dari pemenang, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami lebih dari pemenang. Yesus Tuhan, bersama nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bersama, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bersama, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya.
gerejanya. Katakan, kita lebih dari pemenang. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Bersama dengan roh yang lebih menyala, bersama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bersama, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Dua-dua tangan katakan, haleluya. Umat Tuhan saja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja. Oh, haleluya. Gerejanya, serukan, kita lebih dari. Bersama katakan, kamu lebih dari. Katakan, saya lebih dari pemenang. Sorak-sorak mulai balik buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita membentuk segala kehidupan di muka bumi ini, dua-dua tangan terangkat, bertepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Yesus namanya. Bersama dengan segenap iman, katakan, dari yang tak ada Kau menjadikannya ada, oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Bersama, Engkau mengalahkan segala pengetahuan, oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Say, luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini, umat Tuhan. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, serahkan haleluya. Yesus Tuhan, dari yang tak ada Kau menjadikannya ada, oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Bersama, Engkau mengalahkan segala pengetahuan, oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai. Bersama-sama, luar biasa, hey Allah Bapa-Ku, say, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa
Allah Roh Kudus. Nyatakan yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikanmu, luar biasa keajaibanmu, gagah perkasa perbuatanmu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa, luar biasa Yesus Tuhan, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah, yang terbaik. Luar biasa kebaikanmu, luar biasa keajaibanmu, gagah perkasa perbuatanmu, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Nyatakan dari kekal sampai kekal. Sorak-sorai kemuliaan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu Tuhan. Yang terbaik yang kami bawa hari ini Tuhan, sorak-sorai kami, pengagungan kami, pujian dan mazmur dari kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari masuk dalam hadirat yang kudus semua Tuhan. Sekali lagi kita katakan yang terbaik. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih. Bersama-sama katakan, yes. Kau datang hampiri hidupku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal bersama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Nyatakan, ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal.
yang kami percaya dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan setiap umat-Mu Tuhan. Kau Allah yang menarik kami ke dalam kuasa-Mu, yang membawa kami semakin lebih dan lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Yesus. Sebab ini kami umat-Mu yang perlu Engkau. Bersama-sama katakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Dua tangan terangkat bersama katakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan. Bersama dengan iman katakan, terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan kekal. Sorak-sorai kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami terlalu percaya Kau Allah yang selalu memampukan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini yang kami bawa Tuhan, ini persembahan kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan, pendeta yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biar siap apa yang dikatakan, biar siap yang ditaburkan adalah sungguh-sungguh berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kemenangan kami, Engkau sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Kita bersatu dalam doa. Haleluya, Tuhan kami bersyukur. Roh Kudus urapi seluruh umat-Mu yang hadir dalam ibadah minggu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus nyatakan kemuliaan-Mu. Pulihkan segala sesuatu. Biarlah Tuhan semua pokok-pokok doa berubah menjadi kesaksian. Semua pokok-pokok doa umat-Mu Tuhan berubah menjadi kesaksian. Semua pokok-pokok doa kami hari-hari ini Tuhan ubahkan menjadi kesaksian. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang tidak berdaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Saya memberikan judul khotbah pada hari ini adalah pemulihan yang total, pemulihan yang utuh. Saudaraku, Tuhan mau memulihkan saudara sehingga roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Haleluya. Lihat Alkitab saudara dalam Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yehezkiel 37
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, bagaimana saudaraku oleh kuasa Tuhan, tulang-tulang yang kering, sangat kering, Tuhan bisa ubahkan menjadi tentara yang sangat besar. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Amin. Kebangkitan Israel. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. dan menempatkan Yehezkiel di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Alkitab berkata di lembah itu ada banyak tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, berkeliling-keliling. dan sungguh Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Alkitab berkata gereja Tuhan, lihat tulang-tulang itu sangat kering. Haleluya. Lalu ia berfirman kepadaku, Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah Yehezkiel disuruh bernubuat mengenai tulang-tulang ini, mengenai tulang-tulang yang amat kering tadi. dan katakanlah kepadanya, Dan katakanlah kepada tulang-tulang yang kering, hai tulang-tulang yang kering, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, Tuhan katakan, aku akan memberikan urat-urat padamu. dan menumbuhkan daging padamu. Tuhan katakan, aku akan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, Tuhan katakan, aku menutupi kamu dengan kulit. dan memberikan kamu nafas hidup, Dan Tuhan katakan, aku beri kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. bahwa akulah Tuhan. Saudara, langsung ayat 10. Haleluya. Yehezkiel 37 ayat 10. Amin. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, Dan napas hidup itu masuk di dalam mereka. sehingga mereka hidup kembali. Sehingga napas hidup masuk, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya Alkitab berkata gereja Tuhan, mereka menjejakkan kakinya. suatu tentara yang sangat besar. Suatu tentara yang sangat besar, yang luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Ayat pertama berkata, ada tulang-tulang yang kering, sangat kering. Tapi ayat 10 menjelaskan, saudaraku, tulang-tulang yang kering itu Tuhan sanggup ubahkan menjadi tentara yang sangat besar. Saudaraku, sesuai dengan judul khotbah hari ini, restorasi atau pemulihan yang utuh. Saudara gereja Tuhan, sebuah proses sedang terjadi sampai pemulihan seutuhnya terjadi. Saya ulangi gereja Tuhan, pemulihan yang total membutuhkan sebuah proses. Pemulihan yang total membutuhkan sebuah proses. Sampai kita melihat, saudaraku, tulang-tulang yang kering Tuhan ubahkan menjadi tentara yang sangat besar. Yang pertama gereja Tuhan, bahwa Tuhan mengingat apa yang sudah terlupakan. Alkitab berkata gereja Tuhan, Tuhan mengingat tentang tulang-tulang yang ada di lembah itu yang sudah terlupakan.
Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ingat. Mengingat apa yang sudah terlupakan. Saudaraku gereja Tuhan, bahkan mungkin kita sendiri sudah lupa apa yang kita doakan. Tapi saudaraku, Alkitab berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengingat apa yang pernah terlupakan. Saudara boleh lihat dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di mana Tuhan mengingat seseorang, maka saudaraku gereja Tuhan, keadaan orang itu akan berubah. Tatkala Tuhan mengingat seseorang, maka mujizat, keajaiban, kedahsyatan terjadi atas orang itu. Kejadian 8 ayat 1 sampai 3. Kejadian 8 ayat 1 sampai 3. Kejadian 8 ayat 1 sampai 3. Maka Allah mengingat Nuh. Maka Allah mengingat Nuh. Dan segala binatang liar dan segala ternak. Dan segala binatang liar dan segala ternak. Yang bersama-sama dengan dia. Yang bersama-sama dengan Nuh. Dalam bahtera itu. Dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus. Perhatikan gereja Tuhan. Allah membuat angin datang dan berhembus melalui bumi. Melalui bumi. Sehingga air itu turun. Sehingga saudaraku gereja Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya. Alkitab berkata Tuhan menutup mata air samudra raya. Serta tingkap-tingkap di langit. Tuhan menutup tingkap-tingkap langit. Dan berhentilah hujan lebat dari langit. Alkitab berkata gereja Tuhan, tatkala Allah mengingat Nuh, maka berhentilah hujan turun dari langit. Saudaraku gereja Tuhan, ayat yang pertama tadi berkata Kejadian 8, maka teringatlah Tuhan akan Nuh. Saudaraku gereja Tuhan, pada waktu itu, oleh karena peristiwa air bah, semua orang mati. Hanya 8 orang yang selamat, yakni Nuh, yakni istrinya, yakni Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya. Hanya 8 orang. Tetapi yang hebat, yang luar biasa adalah maka teringatlah Allah akan Nuh. Sehingga oleh pertolongan Tuhan, Alkitab berkata, hujan itu berhenti. Allah mengembuskan angin. Sehingga saudaraku gereja Tuhan, bumi dipulihkan kembali. Saudaraku, yang kedua kita melihat Kejadian pasal yang ke-30. Ada seorang wanita yang rahimnya tertutup. Tapi tatkala Allah mengingat wanita ini, saudaraku, aibnya, air matanya Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Kejadian pasal 30 ayat 22 sampai 24. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Alkitab berkata, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Rahel, Allah mendengarkan permohonannya. Allah mendengar permohonan doa Rahel. Serta membuka kandungannya. Alkitab berkata Tuhan sendiri yang membuka kandungan Rahel. Maka mengandunglah Rahel. Alkitab berkata maka mengandunglah Rahel. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia. Berkatalah Rahel, Allah telah menghapuskan aibku. Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Maka Rahel, saudaraku gereja Tuhan, menamai anak itu yang bernama Yusuf. Dan kita tahu siapa Yusuf. Yusuf adalah orang yang paling diberkati dari 12 anak-anak Yakub. Saudaraku gereja Tuhan, Alkitab berkata, maka ingatlah Allah akan Rahel. Sesuatu yang terlupakan. Saudaraku gereja Tuhan, kalau Allah mengingat seseorang, maka saya percaya mujizat, keajaiban, kedahsyatan terjadi. Alkitab berkata bahwa Rahel kandungannya tertutup, penuh dengan air mata. Tapi tatkala Allah ingat akan Rahel, Alkitab berkata kandungan yang tertutup itu terbuka. Dan air matanya Tuhan hapuskan. Itu sebabnya anak itu diberi nama Yusuf. Artinya
Tuhan itu menghapus aibku. Saya percaya Bapak Ibu gereja Tuhan, Tuhan yang menghapus air matamu hari-hari ini, Tuhan yang menghapus aib dan nodamu hari-hari ini. Tatkala kapan Pak Pendeta? Tatkala Tuhan mengingat kita. Saudaraku, contoh yang ketiga, Keluaran 2 ayat yang ke-24. Bagaimana Allah mengingat umatnya yang ada di Mesir. Bertahun-tahun mereka di Mesir dan diperlakukan sebagai budak. Hidup mereka sangat tersiksa dan menderita. Tapi dalam Keluaran 2 ayat 24. Keluaran 2 ayat 24. Keluaran pasal yang kedua ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Alkitab berkata Allah itu mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Alkitab berkata lalu Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Saudaraku, tatkala mereka sedang ada di Mesir, mereka dijadikan budak di Mesir. Hidup mereka sangat menderita. Dan Alkitab berkata hari demi hari mereka mengerang kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Saudaraku, siapa yang bisa menolong mereka dari tangan orang kuat? Tidak ada. Saudaraku gereja Tuhan, pada saat itu Mesir adalah orang yang paling kuat di seluruh dunia. Saudaraku, siapa yang bisa menyelamatkan orang Israel? Tidak ada. Tapi dengarkan gereja Tuhan, tatkala Allah mengingat Israel, maka Allah sendiri yang bebaskan mereka dari tangan orang kuat itu. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Ikuti saya berdoa, haleluya. Bapa, ingatlah aku hari-hari ini. Bapa, ingatlah aku hari-hari ini. Saudara yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, saudara mari berdoa hari ini. Bapa, ingatlah aku hari-hari ini. Saudara yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, Bapa, ingatlah aku hari-hari ini. Saudaraku, ada satu keluarga 12 tahun lebih berdoa untuk keturunan ilahi. Saudaraku, saya sangat diberkati kesaksian keluarga ini. Dan saudaraku, keluarga ini setia ikut doa pajar. Dan mujizat terjadi. Tuhan ingat kepada keluarga ini. Dan hari ini saudaraku, istrinya hamil 7 bulan lebih. Dia bercerita, Pak Pendeta, saya sudah bawa istri saya kemana-mana. Kami sudah berobat kemana-mana. Tapi belum ada jawaban, belum ada pertolongan. Tapi tatkala gereja Tuhan, Allah mengingat keluarga ini, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Suaminya disembuhkan. Dan istrinya, saudaraku, Tuhan buka kandungannya. Hari ini istrinya hamil 7 bulan setelah 12 tahun menikah. Saya berdoa gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Biarlah Allah mengingat saudara. Biarlah Anda hari-hari ini berdoa, Bapa, ingatlah akan aku. Bapa, ingatlah akan aku. Bapa, ingatlah akan aku. Saudaraku, Rahel, rahimnya tertutup. Tapi tatkala Allah mengingat Rahel, saudaraku, Alkitab berkata, kandungannya dibuka. Tuhan memberikan dia nama anak Yusuf, yang menjadi orang nomor 2 di Mesir. Maka Yusuf artinya, Tuhan menghapus air mataku. Tuhan menghapus aibku. Saya percaya, bulan-bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini, Tuhan sendiri yang menghapus aibmu. Tuhan sendiri yang menghapus air matamu. Sehingga engkau akan melihat, saudaraku, ada banyak, saudaraku, Yusuf-Yusuf yang lahir. Kedahsyatan-kedahsyatan yang lahir. Perbuatan-perbuatan ajaib yang lahir. Oleh karena Allah mengingat saudara. Saudaraku, yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah bukan hanya mengingat tulang-tulang yang kering itu. Tapi Anda lihat sendiri, saudaraku, Allah yang mengunjungi tulang-tulang itu. Dan Allah yang mengubahkan tulang-tulang yang kering itu menjadi tentara yang sangat besar. Saudaraku, Yohanes 5:2-9. Yohanes pasal 5 ayat 2. Alkitab berkata Yesus mengunjungi satu tempat, dan di tempat itu, saudaraku, ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. 38 tahun terlupakan. 38 tahun menunggu malaikat menggoncang kolam itu, tapi selalu gagal. Saya ulangi, 38 tahun dia terlupakan. 38 tahun dia menunggu malaikat menggoncang kolam itu,
tapi selalu gagal. Setiap kali dia mau masuk, ada orang lain yang mendahului. Setiap kali dia mau masuk, ada orang lain yang mendahului. Tapi gereja Tuhan dengarkan ini. Yesus sendiri, Tuhan yang menjadi manusia, mengunjungi orang yang lumpuh ini, yang 38 tahun lumpuh. Yohanes pasal 5 ayat 2. Yohanes pasal 5 ayat 2. Yohanes pasal 5 ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, Amin. ada sebuah kolam Ada sebuah kolam. yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Kolam Bethesda. Terus Ada 5 serambinya. ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu Amin. berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada banyak orang-orang sakit menunggu kesembuhan pada saat itu. Orang-orang buta, Ada banyak orang-orang buta pada saat itu. orang-orang timpang, Ada banyak orang-orang timpang pada saat itu. dan orang-orang lumpuh Dan orang-orang lumpuh yang waktu menantikan goncangan air kolam itu. mereka menantikan goncangan kolam itu, di mana ada malaikat menggoncang kolam itu. Lanjutkan terus. Sebab Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu ada malaikat yang turun ke kolam itu, dan menggoncangkan air itu. menggoncang air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, Alkitab berkata, siapa yang terdahulu masuk, sesudah goncangan air itu, sesudah malaikat menggoncang air itu, menjadi sembuh. orang itu yang pertama menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Penyakit apa saja, kalau dia yang pertama, dia pasti akan sembuh. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, saudara bisa bayangkan, 38 tahun terlupakan, 38 tahun menunggu kesembuhan, tetapi selalu gagal. Lanjutkan terus. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Perhatikan gereja Tuhan, Yesus mengunjungi tempat itu. dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Saudaraku, Yesus tahu bahwa orang itu lama 38 tahun menunggu kesembuhan. Yesus tahu. berkatalah ia kepadanya, Saudaraku, Yesus berkata, mengunjungi orang lumpuh ini dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, Tuhan. tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dia bercerita, saudaraku, dia curhat kepada Yesus. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini. Lanjutkan terus. Apabila airnya mulai goncang, Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, dia bercerita lagi kepada Yesus, sementara aku masih menuju ke kolam itu. orang lain sudah turun mendahului aku." Saudaraku, dia bercerita kepada Yesus, orang lain mendahului aku menerima kesembuhan. Kata Yesus kepadanya, Tuhan Yesus yang baik berkata kepada orang lumpuh ini, "Bangunlah, saudaraku, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." dan berjalanlah. Saudaraku gereja Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sangat baik. 38 tahun dia terlupakan, menunggu malaikat menggoncang kolam itu, tapi selalu gagal. Saudara, kalau Anda di posisi orang lumpuh ini, 38 tahun dia menunggu, mengharapkan, dan ini adalah orang hebat. Saudaraku, mungkin ada orang 2 tahun, 3 tahun menunggu, dia sudah pulang. Tetapi orang lumpuh ini, dia sabar menunggu mujizat Tuhan. Tetapi yang hebat adalah Yesus tahu bahwa dia lama menunggu. Yesus mengunjungi, dan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Dan orang ini disembuhkan Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, yang kedua, Allah mengunjungi. Waktu Allah mengunjungi Rahel, Alkitab berkata gereja Tuhan, Rahel diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Waktu Allah mengingat Rahel. Hari ini kita belajar, saudaraku, tatkala Tuhan mengunjungi, Alkitab berkata ada seorang yang lumpuh 38 tahun, terlupakan, menunggu malaikat menggoncang, tapi selalu gagal. Tapi tatkala Allah mengunjungi, tatkala Yesus mengunjungi, Alkitab berkata seketika orang lumpuh selama 38 tahun ini disembuhkan Tuhan. Saudara lihat, saudaraku, 2 Tawarik 1 ayat yang ke-7. Saudara, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tuhan mengunjungi Salomo melalui mimpi. 2 Tawarik pasal yang pertama ayat 6 dulu. 2
2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-6. 2 Tawarik 1 ayat 6. Amin. Salomo mempersembahkan korban di sana. Saudaraku, Salomo saat itu masih muda. Mempersembahkan korban di sana. Di hadapan Tuhan. Saudaraku, anak muda ini mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Amin. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Saudaraku, jarang sekali terjadi. Salomo, Alkitab berkata, mempersembahkan 1000 korban di hadapan Tuhan. Lanjutkan. Pada malam itu juga, Malam setelah dia mempersembahkan korban, Allah menampakkan diri kepada Salomo Allah menampakkan diri kepada Salomo, dan berfirman kepadanya, memberi kehormatan kepada Salomo. mintalah Mintalah, apa yang hendak kuberikan kepadamu. mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar Engkaulah yang telah menunjukkan kasih dan setiamu yang besar kepada Daud ayahku, kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, Alkitab berkata, Salomo berkata, maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja sebab engkau yang mengangkat aku yang masih muda ini menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Amin. Lanjutkan terus, haleluya. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Saudaraku, Salomo nggak minta apa-apa. Dia hanya minta hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. supaya aku dapat keluar masuk sebagai pemimpin atas bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Saudaraku, Salomo yang masih muda berkata, siapakah yang bisa menghakimi, memimpin umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Gereja Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ingini, Oleh karena itu yang engkau ingini. dan engkau tidak meminta kekayaan, Perhatikan gereja Tuhan, engkau tidak minta kekayaan, harta benda, engkau nggak minta harta benda, kemuliaan, engkau nggak minta kemuliaan, atau nyawa pembencimu, engkau nggak minta nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, engkau nggak minta umur panjang. tetapi sebaliknya, Tetapi sebaliknya kata Tuhan, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu Perhatikan gereja Tuhan, kebijaksanaan pengertian itu diberikan kepadamu. diberikan kepadamu. Selain itu, Tuhan katakan selain itu, Salomo, aku berikan kepadamu Tuhan katakan aku beri kepadamu kekayaan, kekayaan, harta benda, harta benda, dan kemuliaan, kemuliaan. sebagaimana belum pernah ada Alkitab katakan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, pada raja-raja sebelum engkau. dan tidak akan ada Alkitab katakan dan tidak akan ada raja pada raja-raja sesudah engkau. Saudaraku, gereja Tuhan, Tuhan melawat, Tuhan mengunjungi. Yang pertama, Tuhan mengunjungi ada orang lumpuh yang terlupakan selama 38 tahun. Dan yang kedua, kita berkata Tuhan mengunjungi Salomo yang masih muda. Saudaraku, diberi kehormatan untuk memilih, diberi kehormatan untuk meminta. Dan saudaraku, Salomo gak minta kekayaan, gak minta kemuliaan, gak minta umur panjang, tidak minta nama masyhur, tapi semuanya itu Tuhan berikan kepada Salomo. Saudaraku, gereja Tuhan, yang ketiga, Kejadian pasal 18 ayat 1. Kejadian pasal 18 ayat 1. Alkitab berkata bagaimana Tuhan mengunjungi Abraham. Tatkala Abraham, saudaraku, sedang seorang diri. Alkitab berkata, Kejadian 18 ayat 1. Haleluya, Tuhan sendiri mengunjungi Abraham. Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Alkitab berkata Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. dekat pohon tarbantin di Mamre.
sedang ia duduk di pintu kemahnya, sedang ia duduk di pintu kemahnya. waktu hari panas terik. Langsung ayat 10 sampai 12. Kejadian Haleluya. 18 ayat 10. Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. ayat 9 dulu, haleluya. Perhatikan ayat 9, kejadian 18 ayat 9. Kejadian 18 ayat 9. Kejadian 18 ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, Abraham menjawab, di sana, di Di- dalam kemah. istriku ada di sana, ada di dalam kemah. Dan firman-Nya, Saudaraku, Allah berfirman kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, Tuhan berkata, Abraham, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah Alkitab berkata suara Tuhan didengar oleh Sarah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. dua-duanya telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Alkitab berkata Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Alkitab berkata tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Perhatikan gereja Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Perhatikan gereja Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuat saudara tertawa. Saudaraku, disitulah cerita dimulai. Sarah tertawa tatkala Allah mengunjungi Abraham dan Allah berfirman, tahun depan aku akan kembali dan istrimu sudah melahirkan anak laki-laki. Saudaraku gereja Tuhan, saya percaya tatkala Allah mengunjungi umatnya, mereka akan tertawa karena ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan saudara gereja Tuhan. Biarlah Tuhan mengunjungi saudara. Biarlah Tuhan mengunjungi saudara. Saudara lihat Allah menampakkan diri, Allah mengunjungi Salomo. Allah mengunjungi saudaraku, ada orang yang lumpuh selama 30 tahun. Allah juga mengunjungi Abraham dan istrinya Sarah yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Saudaraku gereja Tuhan, tatkala Allah mengunjungi, saya percaya keajaiban, kedahsyatan terjadi dengan luar biasa. Yang ketiga gereja Tuhan, tatkala Allah, saudaraku, memulihkan tulang-tulang kering berubah menjadi tentara yang besar. Allah tidak melakukannya saudaraku sendirian, tetapi di gereja Tuhan Allah memakai nabinya yang bernama Yehezkiel. Apa artinya? Anda lihat sebentar Amos 3 ayat 7. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa Tuhan memberitahukan kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya. Amos pasal 3 ayat 7. Saya berdoa gereja Tuhan Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Tanpa menyatakan keputusannya Kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya. Para nabi. Para nabi. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan pakai hamba-hambanya menjadi wakil Tuhan, menjadi utusan Tuhan untuk menyatakan saudaraku kemuliaannya kepada umatnya. Hosea pasal 12-14. Saudaraku gereja Tuhan, mari hormati. Saudaraku, mari tetap setia dimanapun saudara beribadah. Saudaraku gereja Tuhan, bahwa mujizat terjadi, kedahsyatan terjadi. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan, saudaraku, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hosea pasal 12-14. Saya berdoa gereja Tuhan Anda diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Hosea 12 ayat 14. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir. Alkitab berkata Israel yang besar itu, hampir jutaan orang dituntun dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Ya, orang Israel yang banyak itu dijaga, dituntun oleh seorang nabi. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, satu ayat lagi Anda boleh melihat. Haleluya, haleluya. Dalam 2
Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22. Tatkala terjadi kesulitan, saudaraku, Tuhan pakai hambanya, saudaraku, untuk membatalkan kutuk yang telah terjadi atas kota itu, atas tempat itu, Amin. sehingga kutuk diubahkan menjadi berkat. Amin. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Amin. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Elisa menyehatkan air di Jeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, Saudaraku, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, cobalah lihat. letaknya kota ini baik, Perhatikan gereja Tuhan. Mereka berkata letak kota ini baik, seperti tuanku lihat, seperti Tuanku lihat. tetapi airnya tidak baik. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Perhatikan gereja Tuhan, sering terjadi keguguran bayi. Jawabnya, Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, Elisa berkata, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Mereka membawa pinggan itu kepada Elisa. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, Alkitab berkata Nabi Elisa pergi kepada mata air di tempat itu, dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, melemparkan air itu ke dalam mata air itu serta berkata, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, telah kusehatkan air ini. maka tidak akan terjadi lagi Saudaraku, Nabi Elisa berkata tidak akan terjadi lagi, olehnya kematian atau keguguran bayi. tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat Alkitab berkata gereja Tuhan, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sampai hari ini. sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan berbicara melalui nabinya untuk melakukan, saudaraku, proses untuk menuju restorasi yang sempurna. Saudaraku, Tuhan pakai hamba-hambanya, Tuhan pakai nabi-nabinya untuk, saudaraku gereja Tuhan, membawa, saudaraku, ada pemulihan yang besar, pemulihan yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, lihat Alkitab saudara, bahwa Tuhan berfirman kepada tulang-tulang yang kering ini. Artinya apa? Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan hari-hari ini, jaga lidah saudara, jaga perkataan saudara. Sekalipun Anda melihat ada tulang-tulang yang kering, saudaraku, melalui firman yang Anda dengar, saudara bisa mengubah firman itu. Saudara bisa mengubah tulang-tulang itu melalui apa? Melalui firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku, Anda boleh melihat dalam Kejadian pasal 37, lihat Alkitab saudara. Haleluya, dari ayat yang keempat, lihat Alkitab saudara. Haleluya. Kejadian dalam Yehezkel 37 ayat yang keempat. Yehezkel 37 ayat yang keempat. Setelah itu kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kejadian Yehezkel 37 ayat yang keempat. Yehezkiel 37 ayat 4. Amin. Lalu firman-Nya kepadaku, Lalu firman-Nya kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. dan katakanlah kepadanya, Katakanlah kepada tulang-tulang yang kering ini, hai tulang-tulang yang kering, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, Tuhan memberi nafas hidup kepadamu, supaya kamu hidup kembali. supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, Perhatikan, Tuhan memberi urat-urat kepadamu. dan menumbuhkan daging padamu. Tuhan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, Tuhan sendiri menutupi kamu dengan kulit. dan memberikan kamu nafas hidup, Dan Tuhan memberikan kamu napas hidup. supaya kamu hidup kembali. Lanjutkan terus, haleluya. Dan kamu akan mengetahui Dan kamu akan mengetahui. bahwa Akulah Tuhan. Terus lanjutkan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, Perhatikan gereja Tuhan, ketika Yehezkiel bernubuat menyampaikan firman Allah, dan segera sesudah aku bernubuat, garis bawahi, segera sesudah firman disampaikan, segera sesudah firman disampaikan, segera sesudah firman diperkatakan, kedengaranlah suara, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara
berderak-derak, Sungguh suatu suara berderak-derak. dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Kok bisa tulang-tulang yang mati yang berserakan ketemu satu dengan yang lain? Sedang aku mengamat-amatinya, Sedang aku mengamat-amatinya. lihat, Kata Alkitab, urat-urat ada, urat-urat ada, dan daging tumbuh daging padanya. tumbuh padanya. Kemudian Kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, Firman-Nya kepadaku. bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Gereja Tuhan disuruh lagi bernubuat kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, Yehezkel bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. dan katakanlah kepada napas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Hai nafas hidup, Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, datanglah dari 4 penjuru mata angin. dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, Berhembuslah kepada orang-orang yang terbunuh ini. supaya mereka hidup kembali. Alkitab berkata supaya mereka hidup kembali. Saudaraku, Alkitab berkata waktu Yehezkel terus bernubuat, memperkatakan firman. Amin. Saudaraku, tulang-tulang yang kering Tuhan ubahkan menjadi tentara yang sangat besar. Saudaraku, saya percaya akan terjadi pemulihan yang total dalam hidup kita. 4 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama, saudaraku, Tuhan mengingat apa yang sudah terlupakan. Yang kedua, saudaraku, Tuhan melawat dan mengunjungi umatnya. Dan yang ketiga, saudaraku, gereja Tuhan, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa Ia memberitahu kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, gereja Tuhan, setialah dimanapun saudara Tuhan tempatkan, supaya saudaraku, engkau melihat ada kemuliaan Tuhan, kedahsyatan terjadi dalam hidupmu. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, Tuhan menyuruh kita untuk memperkatakan firman apapun situasi yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa, angkat tangan saudara. Tuhan berkati umatmu hari ini. Bapa, berkati seluruh umatmu. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampun yang berdosa. Mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, Tuhan yang mendengar. Mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan yang mendengar. Berkati, nyatakan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Saudaraku, kita ingat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh tubuhnya dan oleh darahnya, saya dan saudara diselamatkan Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Ucapkan syukur, oleh tubuh dan darahnya kita diselamatkan Tuhan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Dimanapun saudara berada, saya berdoa Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya minum dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Mulai berbahasa roh ralaba syekiaranalaba. Oh ya ralaba syekara. Mari angkat tangan saudara. Biarlah Anda berdoa hari-hari ini, Tuhan ingatlah akan aku. Tuhan ingatlah akan aku. Tuhan ingatlah akan umatmu. Mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Mereka yang sedang berdoa untuk pekerjaan. Tuhan ingat dalam nama Yesus. Mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan ingat di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang berdoa untuk pemulihan hubungan pernikahan. Tuhan pulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membawa persembahan kita, persepuluhan dan ucapan syukur bagi saudara yang membawa persembahan dan persepuluhan. Saudaraku, mari angkat tangan saudara. Berkati seluruh umatmu di dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaanmu, nyatakan kedahsyatanmu. Tidak ada satupun umatmu yang berkekurangan. Kami percaya roti dalam tempayan tidak habis, minyak dalam budi-budi tidak akan berkurang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu, gereja menyediakan ada nomor rekening dan barcode bagi saudara yang mau menabur. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ada satu pengumuman yang sangat penting. Setiap hari, setiap pagi kita ada mesbah, ada doa fajar jam 5 sampai jam 7, dan malamnya ada ibadah mesbah
malam jam 8 sampai jam 9.30. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari angkat tangan saudara Bapak Ibu. Alami restorasi yang total. Alami pemulihan yang seutuhnya. Biarlah roh saudara, jiwa saudara, tubuh saudara diberkati Tuhan sempurna. Mari angkat tangan saudara. Pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.